pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat Seruput, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial, seorang pengusaha muda sukses di bidang multi level marketing. Mau tahu siapa dia kan? Mau tahu berbagai hal ceritanya? Mau tahu insight menarik dari beliau? Sebelumnya saya ingetin, lihat yang di bawah sini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Rio Christian. Per 2 hari lalu udah 1000 loh subscribernya. Jadi bantuin biar nyampe 2000. Jadi tolong bantu support subscribe YouTube channel Rio Christian. Ditunggu like, ditunggu komen untuk setiap episode yang tayang. Kemudian apabila dalam setiap episode menurut sahabat Seruput banyak hal yang menarik, tolong share. Sehingga semakin banyak anak muda, generasi milenial mendapat pencerahan insight untuk hidup yang lebih maju. Nggak butuh panjang lebar, tamu kita kali ini siapa ya? Ya, tamu kita kali ini adalah Nik Sugiyarti. Dia adalah top number 1 Oriflame Bali. Selamat datang nih. Gini, nggak boleh kalau lagi COVID gini aja salamannya. Iya, thank you loh nih udah datang di acara Ngopi Seru bersama saya Rio Christian. Ada hal yang mau disampaikan untuk sahabat Seruput? Halo, selamat pagi semuanya sahabat Seruput. Senang banget loh akhirnya muncul juga karena saya itu sebagai salah satu juga yang rajin banget nontonin. Setiap Pak Rio, saya subscribernya, terus saya udah bunyikan lonceng. Jadi kalau Pak Rio ngepost saya udah tahu. Dan banyak banget benar dapat tips dari sana. Thank you nih. Nih kalau di dalam acara Ngopi Seru ritual openingnya adalah kita harus tos ngopi. Oke? Saya nyobain kopi di tempatnya kantornya nih, di kantornya Oriflame sahabat Seruput. Semoga enak. Oh ternyata enak, nggak kalah sama tempat bintang tamu yang lain. Thank you ya. Wangi juga nggak? Ini kan kita perusahaannya kosmetik, jadi rasa kopinya mungkin ada wangi-wangi, aromanya beda gitu. Beda. Tempatnya juga keren banget loh. Posisi kantornya itu di dekat Mall Bali Galleria sahabat Seruput. Kalau lu pada lewat jalan menuju MBG, lihat di sebelah kiri itu kantor gede banget. Ya nih, kita nggak usah panjang lebar, langsung to the point. Lu tuh menarik. Salah satu wanita muda yang menarik menurut kita, tim research dari sahabat Seruput. Ceritain dong, bagaimana sih seorang Nik Sugiyarti bisa ngebina karir dari bawah sampai hari ini jadi top number 1 Oriflame Bali. Jadi itu Nik itu Pak Rio itu udah Oriflame-an kalau sekarang itu 16 tahun. 16 tahun? Iya. Lama juga jadi ya. Jadi dari ini tuh kayak karir pertama, terus lanjut deh sampai sekarang. Itu dari kuliah? Dari SMA kelas 3. Jadi ceritanya kenal Oriflame. Oriflame ini kan udah di Indonesia. Di Indonesia ini sebenarnya Oriflame udah lama loh, Pak Rio, udah dari 1986. Itu waktu sebenarnya aku lahir Oriflame masuk Indonesia. Tapi kalau dia kan asalnya dari Swedia. Dia itu di Swedia 67. Terus 60 negara, salah satu Indonesia, masuk Indonesia tahun 86. Tapi itu baru kedengeran sama aku tuh 2004, bayangin dong. Lama juga ya. Siapa yang kenalin pertama kali? Temen SMA, teman sebangku. Jadi kita itu, jadi kalau Nik itu juga awalnya kayak nggak pernah nyangka kalau aku itu sekarang itu malah karirnya di sini. Itu kayak waktu pertama kali peluang Oriflame itu ditawarin, itu tuh kayak waktu SMA ya. Itu tuh nganggapnya kayak ih lumayan nih gitu. Aku tuh dari SMA Pak Rio, aku tuh emang dari dulu pengen banget segera mandiri secara finansial. Aku tuh dari SMA itu. Soalnya kan aku itu dari kecil bapak ibu itu kan tahu ya gimana mereka struggle buat nyekolahin gitu. Jadi kadang aku itu kalau mau minta yang lain itu kadang aku ngerasa kayak nggak enak. Jadi ketika temen datang, teman sebangku terus dia ngajain nih kita coba jualan Oriflame yuk. Kalau dulu kan mikirnya Oriflame itu cuma jualan ya. Tahun 2004 nggak, sosial media nggak kayak sekarang. Terus dia bilang kita coba jualan Oriflame ya, lumayan nambah uang saku. Itu aku udah langsung yang nggak mikir lagi, aku bilang oke, aku mau. Aku mau. Hari itu kan satu, lu belum punya pengalaman untuk marketing. Nggak punya. First step untuk jualan, nawarin produk Oriflame itu gimana? Nah itu, jadi dulu itu juga benar-benar. Jadi waktu itu di awal langsung dia bilang, nih ini Oriflame ini ada katalognya. Kita tinggal kasih katalog ini ke orang-orang sekitar kita karena dia produknya kan kebutuhan sehari-hari.
ini bakalan gampang banget dijual. Nah kata temen kayak gitu, itu makin bikin kan. Terus yang paling menarik waktu SMA adalah karena modal mulai Oriflame tuh murah banget, di bawah 50.000. Di hari itu? Iya sama juga sih. Sampai hari ini juga sama? Oke. Itu yang membuat ya udah aku coba aja gitu. Tapi sebenarnya Pak Rio waktu awal ya, terus bawa pulang katalog, itu nggak ada yang beli loh. Nggak ada yang beli? Lu nawarin nggak ada yang beli? Nggak ada yang beli, ya Oke. ampun kok ternyata susah ya gitu. Jadi sebenarnya sempat kayak nggak jalan dulu loh 7 bulan. 7 bulan dari pertama register jadi member Oriflame itu 7 bulan nggak jalan. Pertama kali itu langsung nggak ada yang beli, terus besoknya kayak udah, aduh aku males deh promosi kok kayak nggak ada yang beli. Sempet gitu. Oke, terus pertama kali akhirnya yang beli? Kenapa akhirnya? Nah itu kan, terus akhirnya yang bikin makin semangat itu gara-gara kan aku aktif nih. Yes. Terus temen yang ngajak, temenku sebangku namanya Cancan, dia kan aktif tetap, dia rajin kan. Kalau aku berhenti tuh waktu pertama. Ya, 7 bulan. Iya, nah dia tuh rajin tetap. Nah dia dapat 1 juta pertama waktu SMA 2004. Banyak. Lumayan, iya. Okay. Nah waktu itu langsung yang ya ampun ini terus kita udah kuliah. Si Caca kuliah kedokteran, aku kuliah sebelahnya ekonomi. Sebelahnya ya. Jauh nih. Jauh dia kedokteran. Iya, Oke. kedokteran. Nah terus ngelihat dia kan, terus udah mulai aku tuh kayak ya ampun ini temanku bisa dia kayak gitu-gitu aja. Maksudnya ngelakuin itu, promosiin katalog, dia cuma nggak berhenti. Dia sampai ngasilin 1 juta, dia anak kedokteran, anak orang kaya, dapat 1 juta. Itu yang membuat aku, ya ampun aku harusnya tidak boleh menyerah terlalu cepat. Jadi kemarin tuh salahnya ternyata aku yang nggak laku jualan, terus aku berhenti kan. Nah, akhirnya aku minta tips sama dia. Jadi aku berguru kayak gimana sih sebenarnya. Jadi dimulai dari sana. Terus jualan pertama siapa yang beli? Jualan pertama beli di mana ya? Lupa. Masih ingat nggak 18 tahun yang lalu ya. Tetangga kayaknya. Akhirnya setelah tahu tips-tips kan udah nanya nih sama Cancan kayak gimana sih gitu. Jadi lupa sih kayaknya langsung dapat orderan banyak, tapi emang nggak setelah 1 kali nawarin. Kalau dulu door to door, Pak Rio. Prosesnya door to door? Iya, maksudnya emang bawa katalog kemana-mana ya, nawarin ke tetangga, nawarin ke teman, kayak tetangga deh. Nah, akhirnya goal, sales pertama. Iya, itu paling penting pecah telur. Ya, sahabat seruput, baru mulai aja udah langsung panas ya, dapat satu pembelajaran penting. Pada saat Anda memulai sebuah usaha, bisnis apapun itu, dan pada saat kita mengalami sebuah masalah, trouble, kesulitan, kayaknya di depan tuh buntu jalannya, don't give up, coba terus. Dia aja 7 bulan. Iya. Kalau hari itu dia give up, nggak ada hari ini. Nggak ada hari ini, benar. Nggak ada hari ini. Benar. Nih, oke, itu first step pertama atau milestone pertama seorang Nik Sugiarti. Setelah itu, kok bisa akhirnya, biasanya yang saya tahu nih di MLM apapun, Oriflame termasuk teman saya ada, sampai satu titik tertentu akhirnya bosen, udahlah segini-gini aja. Kok kamu, apa yang membuat kamu akhirnya, oke, ini pilihan hidup saya nih kayaknya, confirm nih gue di sini nih, akan hidup mati perjuangan saya. Apa sih? Jadi setelah pertama tuh kan kuliah, terus sebenarnya cita-cita awal di Oriflame tuh mau ngasilin 500.000. Jadi waktu awal-awal tuh juga kayak, maksudnya dapat tambahan 500.000 sampai kuliah dari bisnis sampingan gitu kan lumayan ya Pak Rio ya. Terus ternyata nyampe 500.000. Terus akhirnya coba 1 juta gitu, target 1 juta gitu. Nyampe gitu, enak kali ya 5 juta gitu. Nyampe loh. Oh jadi artinya harus selalu bertahap. Tentukan satu setting target atau setting goal itu bertahap. Kalau udah dapat naikin levelnya. Terus akhirnya kuliah, pas tamat kuliah gitu kan, itu tuh di Oriflame udah dapat 20 juta sebulan. Pas tamat kuliah? Iya 2000 berapa ya? 2000 berapa ya aku tamat ya? 2009 20 juta. Lumayan kan? Lumayan. Makanya habis itu akhirnya itu yang makin udah mulai dapat mulai angka 10 juta tuh kayak ya ampun ini kok bisnis ini banget, maksudnya memberikan dampak ekonominya. Iya kok lumayan banget ya. Terus makin kesini, makin akhirnya ada kantor cabang. Jadi dulu itu nggak ada kantor cabang di Bali. Dulu itu berarti mulai benar cuma kirim katalog ke sini dengan iman. Iya benar. Tahu produknya udah jualan ada aja. Web, benar
nggak ada kantor cabang sampai akhirnya omsetnya Bali bagus gitu kan. Akhirnya dibentuk kantor cabang pertama kali di Teguh Umar. Tahu nggak sih? Pernah nggak lihat? Pernah lihat nggak? Tahu. Yang masih kecil banget. Iya, yang kalau di depan tuh rame banget motor-motor kan. Iya, itu kalau dulu orang kirain ini banyak cewek-cewek gitu. Ini agensi katanya. Itu tuh kantor Oriflame pertama. Nah itu terus makin ini, nah kalau dulu kan soalnya gimana ya, kita tuh kalau mau googling atau sistem informasi itu dulu kan nggak kayak kayak sekarang. Jadi dulu itu nggak dari awal langsung yakin di sini perusahaan gede segala macam. Nah terus akhirnya udah mulai dapat reward ke luar negeri dari Oriflame. Pertama itu langsung ke Athena, Yunani. Nah dari sana kan udah ngeliat tuh Oriflame tuh kayak gimana. Kalau sekarang mah orang gampang ya bisa nonton YouTube segala macam. Nah kalau dulu itu setelah ngeliat di sana mah, wow ternyata partnerku ini gede banget ya kayak gitu. Artinya bisnisnya sebenarnya besar. Oh ini bisnisnya gede banget. Jadi setelah kuliah udah deh nggak cari kerja di mana lagi, makin mantep di Oriflame. Sampai sekarang 16 tahun. Bener. Keren. Oke, itu perjalanan hidup seorang Nik Sugiyarti. Sekarang kita mau tahu gini, dalam sebuah bisnis selalu ada polanya, ada patternnya yang orang itu bisa belajar dari pengalaman hidup orang-orang yang sudah duluan. Nah, saya mau nanya nih, bukan saya mau ganti profesi ya sahabat Suruput, bukan saya mau jadi member ya, saya tetap bankers ya kan. Oke, saya mau nanya adalah gimana sih caranya kita nih anak-anak muda yang mau starting awal jump in di bisnis MLM, nggak ngomong Oriflame ya, di semua bisnis MLM, tips-tipsnya apa sih yang harus dilakukan nih? Nah yang paling penting itu yang sekarang, kalau yang sekarang kan kayak informasi itu kita udah gampang banget kan dapat. Jadi kita harus cari tahu dulu passion kita apa. Terus yang paling penting itu sebenarnya punya tujuan. Karena nih dari dulu bisa bertahan dengan dulu tuh kan benar-benar mesti door to door kayak gitu ya. Karena nih punya tahu bahwa kalau dulu itu saya nih ngerasa bahwa Oriflame ini buat nih gitu ya. Ini salah satu-satunya jalanku karena buat nih pribadi nih ngerasa aduh apa yang aku bisa kerjain ya gitu ya. Akhirnya ketemu Oriflame ya udah ditekunin kayak gitu. Nah pokoknya buat teman-teman sekarang yang masih muda-muda gitu ya, googling aja dulu terus cari yang sesuai passionnya. Apa yang kamu suka kayak gitu ya. Terus yang paling penting tahu why kenapa kamu harus lakuin itu gitu. Terus ingat setiap kita kayak melangkah apapun di tengah-tengah jalan tuh kan kadang aduh gimana ya kok susah gitu ya. Kita ingat-ingat lagi kenapa aku mulai ini, kenapa aku kemarin memutuskan mau terjun di sini, itu sih yang penting. Nah kalau tadi menarik tuh, tujuan seorang Nik Sugiyarti apa sih waktu itu? Waktu dulu kan pokoknya mandiri finansial itu aja deh pokoknya. Terus pada saat mau naikin level baru pasti kan tujuannya udah selesai tuh, mandiri udah dapet. Nah sekarang pengen lebih banyak lagi kalau di MLM kita punya banyak jaringan ya Pak Rio ya. Sekarang itu nggak mau cuman nih, aku punya banyak PR nih. Artinya bagaimana yang di tim nih gitu ya bisa ngasilin yang kayak nih hasilin. Iya sahabat Suruput, dapat pembelajaran lagi. Ternyata tujuan hidup kita nggak berakhir pada saat segala sesuatu yang merupakan kebutuhan dasar kita terpenuhi. Tapi tujuan yang paling besar adalah bisa membantu banyak orang mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, nih hari ini tadi udah ngomong tentang passion, tadi udah ngomong juga tentang tujuan, tahu why-nya mau ngapain. Oke, ini kan tadi dibilang arus informasi udah sangat gampang kita dapetin. Tapi sebenarnya kan ada hal penting juga yaitu ilmu komunikasi. Gimana sih caranya biar seperti kamu tuh gampang banget, luas banget ngedeket. Karena ilmunya kan ada approaching. Pendekatan ke orang kan nggak mungkin cuma sekedar, iya benar media online informasi itu tapi kan sifatnya adalah statis. Itu hanya gambar, nggak bisa ngomong, nggak bisa merasakan. Gimana sih caramu melakukan pendekatan sampai akhirnya jaringanmu tuh gede banget? Ini itu jam terbang. Nah, pengalaman jam terbang. Jam terbang. Jadi dulu juga nggak gini dulu. Dulu juga kalau ngejelasin gitu. Cuman karena sering diambil apapun ya Pak Rio ya, kita naik motor juga dulu kan grogi. Sekarang naik motor sambil chatting kan orang-orang nggak boleh sih. Pokoknya segala sesuatu tuh harus sering diambil. Nah kalau nih
ya gitu. Dari dulu ya belajar. Dulu juga, aduh aku tuh, apalagi aku terjun di bisnis kosmetik ya, terus aku tuh anaknya, aku tuh bukan tipe sebenarnya anak yang kosmetik kan. Iya, Dulu tomboy. waktu SMA tuh, Iya tomboy, gue udah tahu. waktu SMA aja nggak bisa bedain blush on sama eyeshadow yang mana. Oke. Nggak make juga. Oke. Cuman belajar, kita harus mau belajar gitu sih. Intinya harus buka mau diri, belajar, mau terus belajar. praktek. Belajar, praktek, nanti lama-lama sering diambil, kita pasti jadi jago. Seperti Susah Pak nggak sih? Saya mau belum ada apa-apanya. Susah nggak sih pada saat gini? Mental block orang pada saat kita ketemu nih sama orang, kita nawarin Rada. sesuatu, MLM ya? Nggak mau. Susah nggak? Gimana sih? Ini untuk mengklirkan. Iya, Ini mengklirkan. penting loh, mengklirkan bahwa bisnis MLM-nya tidak seperti yang kamu pikirkan. Artinya gini, kayak saya dulu juga dideketin sama Oriflame waktu saya kuliah, ya kan? Terus dia bilang, tapi saya udah mati dulu bilang, ngapain gua kerja ntar yang dapat komisi atasan gua, upline gua. Menurut nih gimana sih? Biar Nah. clear nih. Aku nggak tahu kalau MLM yang benar itu ya, mereka tuh ada sistemnya. Kalau di Oriflame sendiri itu sebenarnya salah banget pemikiran orang yang selama ini nganggap bahwa siapa yang di atas itu sebenarnya yang Akan menikmati menikmati banget. Oke. Buktinya kalau Pak Rio lihat kan sekarang nih jadi nomor 1 kan. Iya. Padahal dia punya dulunya- upline kan? Yes. Iya, nah jadi kalau di Oriflame sendiri dia punya sistem yang adil banget kalau menurut Ni. Terus kalau mau mendekatin orang, dulu juga sama kok Pak Rio mikirnya, aduh orang itu nolak nggak ya. Cuman aku balikin, aku ingat banget gimana dulu uplineku ceritain bisnis Oriflame ke aku, dan akhirnya aku punya jalan untuk mewujudkan impianku lewat Oriflame, ya kan? Jadi aku pakai pemikiran itu ketika ketemu orang, aku mikir siapa tahu dia butuh peluang yang aku kasih gitu. Dibalik ya? Iya, jadi aku Dibalik membayangkan pemikirannya. diriku, orang itu diriku yang lama. Kalau aku dulu nggak, uplineku tidak ceritain Oriflame, aku nggak tahu ada peluangnya Iya. kan? Ya kan? Jadi aku ketika ketemu orang, jangan pikir manfaatnya itu hanya ke kita. Kita pikir bahwa ini bermanfaat buat dia gitu. Oh. Itu kalau aku ya. Jadi aku Iya. tuh kalau ketemu orang dulu aku mikir itu diriku yang lama. Diriku yang lama itu ada uplineku yang nitipin katalog, aku jadi kayak punya peluang dan akhirnya aku bisa jadi kayak sekarang. Jadi ketemu orang aku mikir, aku kasih tahu aja ya, mau dia paling cuman bilang enggak, tidak melukai aku. Dia paling enggak gitu. Ya udah enggak tapi kan kita nggak tahu. Iya kalau dia bilang enggak, kalau dia bilang iya dan kita jadi partner, Iya. apa? Malah mungkin jalan hidup dia menjadi lebih baik setelah dia Setelah dapat. kita kasihin peluang kan kita nggak pernah tahu. Anggap itu, jangan mikir bahwa ini buat keuntunganku aku ngajak dia, itu mungkin jadinya bakalan Iya, beban. Jadi gitu beban. ya. Tapi kalau kita membaliknya jadi bahwa ingat-ingat kita aja. Misalnya kalau aku sendiri aku ngerasa bersyukur ya upline teman SMA aku ngajakin aku Oriflame karena aku jadi punya karir kayak sekarang. Walaupun aku dulu nggak aktif kan, nah siapa tahu aku colek, ya paling pokoknya kalau ditolak mah cuma bilang enggak, ya udah. Iya, sahabat seruput. Ya. Sebenarnya yang diberitahu sama Ni bahwa pada saat kita menawarkan sesuatu tidak hanya dalam bisnis MLM, di bisnis apapun pasti sering kita mengalami yang namanya penolakan. Nah, pada saat kita mengalami penolakan, satu pembelajaran yang penting tadi adalah lihat dari perspektif yang beda, bukan dari diri kita tapi dari orang tersebut, bahwa mungkin orang tersebut akan mendapatkan peluang yang lebih baik untuk hidupnya dan bisnisnya. Nih, oke, sekarang yang paling biasanya ditungguin nih sama sahabat seruput, ya kan? Biasanya tuh mereka skip, ya kan? Maunya ke ujung. 16 tahun di Oriflame, omset bulanan berapa sih yang di bawah Timu sekarang? Kalau yang paling besar gitu ya, nyampe 35 M. 35 M. Terkecil? Berapa ya Pak Rio ya? 2 Tiap bulan bulan, syukurnya ya. udah jaringan udah makin gede ya, jadi syukurnya tiap bulan ya sekitar itu lah. Sekitar 30 35 gitu. M. Gede banget sahabat seruput. Oke. Mengelola omset 35 M. Tidak bisa seorang Nik Sugiyarti kerja sendiri. Bener kan? Ya. Gimana sih caramu bisa mendapatkan omset segitu besar? Aku ada dengar kamu punya sebuah jaringan bisnis, bisa cerita dong tentang M3 Network. Bener ya namanya Iya, ya? M3 bener. Network. Apa M3 tuh? Network. M3 itu tahu nggak Pak Rio Pak? Apa? Mudah, Mudah, menyenangkan, menyenangkan, menghasilkan. menghasilkan. Jadi kita itu- Semua anak muda pengen tuh mudah, menyenangkan, menghasilkan. Siapa yang nggak mau? Jadi oke? kita itu maksudnya adalah komunitas yang menjalankan bisnis Oriflame dengan mudah, menyenangkan, menghasilkan gitu. Jadi aku bikin komunitas itu tahun 2010. 2010. 2010. Jadi setelah
6 tahun setelah udah tahu nih, udah kayak tahu nih kalau mau sukses kita harus punya sistem, kita harus punya duplikasi kayak gitu. Jadi kita bikin MC Neto, jadi kayak wadah. Jadi kita punya kayak sistem training, kita punya sistem promosi, tools, terus acara bulanan, acara banyak pelatihan-pelatihannya di sana yang tujuannya seperti tadi di awal biar ngebuat apa yang aku bisa itu terduplikasi ke jaringan. Itu yang membuat akhirnya bisa omset besar banget karena ada banyak cetakan-cetakan. KW-KW supernya nih ya. Bahkan ada yang jago-jago banget, maksudnya kayak aku waktu kalau kita di Oriflame itu kan kayak step pertama itu kan kayak ketika tembus omset 80 juta sebulan atau 21% kayak gitu ya kalau di Oriflame. Aku tuh mencapai atau diamond director. Aku tuh mencapai diamond director itu kan salah satu title impian seorang kalau di Oriflame ya. Aku tuh mencapainya 7 tahun. Tapi banyak banget sekarang tim-tim di jaringanku itu dengan support yang kita udah sediain itu 3 tahun, bahkan ada yang 1 tahun. Cepet banget, itu udah seneng. Berarti artinya di M3 Network itu nih kasih pelatihan-pelatihan, kasih motivasi, kasih tahu gimana caranya pengalaman hidupmu sebelumnya pada saat membangun karirmu. Kayak universitas lah itu. Life University ya, Universitas Kehidupan. Iya benar. Nah, udah berapa orang di dalamnya anggotamu? Banyak ya, maksudnya sekarang itu karena Oriflame seluruh Indonesia, jadi nggak cuma di Bali Pak Rio, jadi jaringannya itu di Sumatera sampai di Papua. M3 Network ini berarti kamu tuh jualannya juga sampai Sumatera, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia lewat jaringanmu itu? Lewat. Berapa membernya yang di bawahmu? Banyak sih ya, tidak tahu. 1000 ada? Lebih. Kalau yang dapat udah omsetnya, kalau yang jadi diamond aja, yang diamond aja berapa? Ya, udah 20 orangan. Di Bali itu ada 10 orang yang udah dapat CRV di bawah jaringan. Wow, keren. Oke, udah segede itu jaringannya. Sekarang baru lebih tajam lagi. Pernah dapat bonus berapa? Dan dapat apa? Kalau nggak salah pernah dapat BMW ya? Iya, CRV pernah. juga umur 25 itu waktu single. Umur 25, keren banget. Umur 25 single dapat CRV terus? Yang terakhir apa tuh kemarin? BMW. Prize money bonus terbesar? 200-an juta itu cash award. Iya, cash award. 200 juta lebih. 200 lebih. Ya, sahabat seruput. Gede banget kan, saya sampai speechless. Dari bisnis yang dimulai. Dari bisnis yang kecil banget, yang nggak nyampe 50.000 loh awalnya. Tapi bukan nominal angkanya, tapi perjuangan beliau sampai akhirnya punya jaringan yang gede banget, omsetnya 35 miliar dan gede banget price bonusnya. Dari door to door loh itu awalnya. Iya. Nih, sekarang kita ngomong tentang keluarga. Nggak mungkin seorang Nik Sugiyarti bisa nyampe titik ini kalau nggak ada support system selain tadi member-member. Kalau tidak ada yang paling terdekat, yang paling kamu sayangin yaitu keluarga. Gimana sih perannya seorang suami, anak, atau orang tua untuk sampai nih titik ini? Oke, jadi mendukung banget, terutama suami ya. Sekarang kalau sama suami bisnis bareng, Pak Rio. Oh, bisnis bareng. Bisnis bareng, kita nggak kerja di mana-mana lagi, dia juga enggak. Jadi kita bangun ini aja karena nggak sanggup juga aku sendiri. Jadi sebenarnya orang di belakang layarku yang support banget itu suamiku. Siapa namanya? Biar tahu juga. Tahu lah kalau follow Instagramku, kita selalu fotonya kayak berdua. Oke. Nanta, jadi kita kayak nggak terlepas. Jadi kadang orang juga manggilnya Nik Nanta, itu namaku. Jadi suami itu sebenarnya aku tuh udah pacar dari dulu, dari SMA. Jadi dia udah tahu aku Oriflame dari aku single. Jadi kalau dulu dia itu tugas bantuin catat-catat orderan, Pak Rio dulu kan belum online ya. Iya. Dia cepet catetin orderan. Nganterin dulu ke pelanggan sama Nanta. Dulu pernah juga sampai ke Lombok naik motor untuk ngejelasin Oriflame gitu ya, dibantu banget sama suami. Terus sekarang online, nah pas banget suamiku itu latar belakang kuliahnya dia itu IT kan. Oh makin ngegas makanya lagi. Bisa segede ini, bisa segala macam ini karena dukungan suami. Jadi aku yang ngomong-ngomong dia
Keren. Nah terus kalau keluarga sendiri support banget sih kalau, tapi dulu itu sebenarnya di awal-awal waktu jalanin keluarga itu sempat kayak agak takut gitu kan lihat anaknya ini bilang bakal jalannya bener kan iya untuk masa bener. depannya? Kadang waktu kuliah itu kan Oriflame zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan pertemuan segala macam udah di handphone di rumah. Kalau dulu tuh kan aku jarang banget pulang. Jadi mungkin keluarga dulu sempat agak khawatir ya, apalagi bapak tuh dulu kalau aku cerita bahwa aku pengen dapat penghasilan sekian loh, dia pikir ini anakku gila kayak. Bahkan ketika aku bilang aku mau dapat CRV pak, CRV, bahkan udah diundang nih sama Oriflame tapi baru pegang kunci kan. Bapak tuh masih nggak percaya sampai ketika akhirnya CRV itu udah di rumah. Iya bener loh, nah semenjak itu lebih yakin lagi, nggak dukung. Jadi kalau dulu masih di awal-awal sempat dimarah-marah kan, maksudnya kadang pergi aja sih gitu, maksudnya mungkin dikirain gimana gitu kan. Nah apalagi sekarang udah punya anak, jadi kayak dititipin. Enak dong berarti ya kerja bareng-bareng terus suami. ya hasilnya. Jadi kalau sekarang sih maksimal. kerja mayoritas di rumah ya, udah sosial media sekarang sudah sangat support, internet sangat membantu, cuman kayak ngejagain anak kalau lagi training, lagi apa itu orang tua. Iya, nih terakhir nih, kalau 3 hal versi seorang Nik Sugiyarti untuk bisa sukses di bidang bisnis MLM, Oriflame atau apapun, itu apa sih dengan 3 kata? Oke, 3 ya. Pertama, sebenarnya ini klise sih, ini kayak di buku ya. Nggak tapi apa-apa, sebenarnya tapi ini sebenarnya itu basic. kuncinya, Itu kuncinya. Tahu apa yang jadi tujuan hidup gitu Tahu ya. tujuan maksudnya, hidupnya. harus terus kalau bisa itu ya tekun. Tekun kuncinya. Kedua tekun, tahu tujuan hidup, tekun. Terus terakhir, nggak berhenti terlalu cepat. jangan cepat berhenti pada saat ngadapin masalah. Itu aja. Ya, thank you loh udah hadir di Makasih acara udah mampir. Ngopi Seru. Mario. Kita tos ngopi dulu, ditutup. Saya doain good luck selalu nih Terima bersama kasih, bisnis bersama Mario. Nanta. Ya, sahabat seruput. Demikian hari ini Ngopi Seru bersama Nik Sugiyarti. Semoga banyak hal yang sahabat seruput dapat pelajari dari beliau. Terakhir saya tetap ngingetin, subscribe YouTube channel saya yang ada di bawah sini. Ditunggu like, ditunggu komennya untuk episode kali ini bersama Nik Sugiyarti. Semoga bermanfaat ke depannya. Sampai jumpa.